Masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Hari ini, penggeledahan ini, Saudara, berkaitan dengan penyidikan kasus operasi tangkap tangan pejabat pajak di Jakarta Utara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang penggeledahan dilakukan sejak Selasa pagi, di mana penggeledahan ini dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Penyidik mencari bukti tambahan dari penggeledahan yang dilakukan sebelumnya. KPK juga fokus melacak aliran uang dari perkara ini. Penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Masih soal kasus korupsi, Saudara. Pasca penetapan Ex-Menak Yakut sebagai tersangka kuota haji, KPK hari ini memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri aliran uang dari kasus ini. Penelusuran dugaan aliran uang dilakukan terhadap sejumlah saksi dari pihak Biro Travel, Saudara. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo bilang, dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami bagaimana prosedur pembagian kuota tambahan. Apakah ada inisiatif dari pihak Biro Travel atau murni diskresi dari Menteri Agama saat itu. Setelah itu, Saudara, barulah KPK menjadwalkan pemeriksaan Ex-Menak Yakut. KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama, Saudara YJQ selaku ex-Menteri Agama. Penetapan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tak hanya berdampak pada kerugian negara, tapi juga gagal berangkatnya puluhan ribu jemaah yang sudah mengantri. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, Ex-Menak tidak mengatur pembagian kuota haji tambahan sesuai undang-undang. Dalam penyelidikannya, KPK juga menemukan adanya aliran uang kembali. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pada pasal 22 ayat 2 disebutkan pembagian kuota haji yaitu 8% untuk jemaah haji khusus dan 92% untuk jemaah haji reguler. Namun dalam pelaksanaannya, KPK menduga ada penyelewengan keputusan pembagian kuota haji tambahan, yaitu 50% untuk jemaah haji khusus dan 50% untuk jemaah haji reguler. KPK pun menyebut dampak penyalahgunaan kuota haji ini diduga ada 8.400 jemaah haji reguler yang sudah mengantri selama belasan tahun gagal berangkat. Oleh Menteri Agama pada saat itu, dari IJK ini, kemudian dibagilah menjadi 50%, 50%. 10.000, 10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami dalam penyidikan ini menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain. Sementara itu, kuasa hukum Yakut pun menilai ada sejumlah kejanggalan dalam penetapan tersangka kliennya. Salah satunya adalah kebijakan pembagian kuota haji tambahan tersebut dinilai sudah sesuai prosedur bersama Kerajaan Arab Saudi. Atas kasus ini, Yakut Khalil Qomas mempertimbangkan menempuh langkah pra-peradilan. Disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum, padahal jelas ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Apakah akan pra-peradilan? Ya, tentu wacana itu sedang kami lakukan ya pendalaman kira-kira langkah hukum apa yang dilakukan.
Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo sebut telah memeriksa 400 lebih biro perjalanan haji. Dari pemeriksaan hingga saat ini, sudah ada 100 miliar rupiah dana yang dikembalikan ke KPK terkait dugaan korupsi kuota haji. Jika sudah ada jadwal pemeriksaannya. Adapun hari kemarin dan hari ini juga sudah dilakukan pemeriksaan ya pada hari kemarin yang berkaitan dengan dugaan aliran uang. Ya. Termasuk juga pemeriksaan hari ini itu juga terkait dengan dugaan aliran uang. Ya. Di mana pada pemeriksaan kemarin juga didalami bagaimana inisiatif pembagian kuota tambahan ini dari pihak PIHK atau Biro Travel. Usai KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Kholil Koma sebagai tersangka, KPK kini menelisik dugaan aliran dana termasuk pihak swasta yang diduga terlibat dugaan kasus korupsi kuota haji. Patut dinanti, apakah dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka, mantan Menteri Agama era Jokowi ini akan mengenakan rompi oranye dan ditahan KPK? Tim Liputan Kompas TV.